Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita memulai renungan pada saat pagi hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Sebentar lagi kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Kau menyiapkan hati kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Kami mau menyerahkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, baik. Sekali lagi shalom adik-adik ya. Pada kesempatan pagi hari ini, kakak ingin menyampaikan suatu renungan yang berjudul membangun mezbah ya. Tentunya kita sudah sangat sering sekali mendengar istilah ataupun ungkapan kita harus membangun mezbah kita dengan Tuhan. Nah, pertanyaannya, apakah adik-adik mengerti arti dari membangun mezbah dengan Tuhan? Secara sederhana, membangun mezbah identik dengan kita beribadah kepada Tuhan. Pertanyaannya, lantas mengapa kita harus membangun mezbah atau mengapa kita harus beribadah? Di dalam Maliaki 3:18 dikatakan, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Ayat tersebut menunjukkan bahwa ibadahlah yang membedakan apakah kita termasuk dalam golongan orang yang benar atau golongan orang yang tidak benar atau orang fasik. Nah, selanjutnya bagaimana kita dapat membangun mezbah yang benar? Atau dengan kata lain, bagaimana kita dapat beribadah secara benar ya? Sebelum kita dapat menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa unsur utama dalam sebuah mezbah. Nah, kira-kira apa adik-adik? Pasti adik-adik sudah tahu bahwa sebuah mezbah ya, unsur utamanya adalah keberadaan suatu korban ya. Suatu mezbah tidak dapat dikatakan mezbah apabila tidak ada suatu korban ya. Nah, pertanyaannya, apakah sekarang kita terus di zaman sekarang terus kita harus bawa sapi atau kita bawa kambing untuk beribadah? Tentunya tidak ya. Di dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, yang menjadi korban dalam ibadah kita pada Tuhan di zaman sekarang ini adalah tubuh kita. Atau dengan kata lain, hidup kita. Nah, pertanyaannya, kembali lagi, hidup kita yang bagaimana ya? Baik. Yang pertama, dikatakan dalam ayat Roma 12 ayat 1 tersebut, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup ya. Hidup di sini dalam bahasa aslinya memiliki arti bukan sekedar hidup, tetapi penuh semangat dan tenaga. Dengan kata lain, hidup kita yang dipersembahkan haruslah versi terbaik dalam hidup kita. Versi terbaik hidup kita. Ibarat kalau korban berupa binatang, itu bukan binatang yang sakit-sakitan, bukan binatang yang cacat, atau mungkin binatang yang lemah tak berdaya hampir mati, bukan. Tapi binatang yang masih segar, yang masih bertenaga, yang masih prima ya. Jadi jangan pernah berikan pada Tuhan hidup kita yang sisa-sisa ya, jangan. Sebagai korban yang hidup, kita harus memiliki antusiasme atau energi yang tinggi untuk beribadah kepada Tuhan. Itu artinya persembahan yang hidup ya. Baik, yang kedua, persembahan yang kudus. Tuhan ingin hidup kita menjadi persembahan yang kudus, karena Tuhan sendiri adalah Tuhan yang kudus. Pertanyaannya, apakah hidup kita sudah benar-benar kudus dan tidak tercemar? Dalam suatu survei di universitas di Amerika Serikat ya, 47% anak-anak remaja menggunakan smartphone itu sebanyak 3 hingga 8 jam dalam sehari. 53% dari mereka menggunakan smartphone sebanyak 9 jam dalam sehari. Dan 0% atau tidak ada yang tidak menggunakan smartphone. Dan separuh dari waktu mereka menggunakan smartphone banyak dihabiskan di sosial media, diantaranya ada Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, dan lainnya ya. Memang sosial media ini
dapat digunakan untuk sangat banyak sekali untuk hal-hal yang positif ya. Bahkan dalam kondisi pandemi seperti ini, sosial media sangat berguna sekali ya, dan juga dapat mempermudah konektivitas kita ya. Pertanyaannya, apakah kita dapat sepenuhnya menyaring atau memfilter konten-konten ya, konten-konten yang dapat menimbulkan rasa iri hati, rasa minder, rasa tidak puas pada hidup kita atau diri kita, rasa kecewa, pikiran kotor, pikiran jahat ya. Pertanyaan, apakah kita bisa menyaring hal-hal tersebut ya? Biarlah itu menjadi refleksi diri kita masing-masing. Karena sekali lagi Tuhan menginginkan hidup kita yang kudus ya, berarti juga pikiran kita yang kudus, hidup kita yang kudus, segala sesuatunya dalam diri kita kudus dan tidak tercemar oleh dunia ya. Itu. Dan yang ketiga, yang terakhir, persembahan yang berkenan pada Allah ya. Yang pertama tadi persembahan yang hidup, kedua persembahan yang kudus, dan yang ketiga persembahan yang berkenan kepada Allah. Persembahan yang berkenan kepada Allah adalah persembahan yang sesuai dengan kehendaknya ya. Bagaimana hidup kita dapat menjadi hidup yang sesuai dengan kehendaknya? Jawabannya sangatlah mudah ya. Ya, hidup kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan dikatakan dalam Alkitab bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita ya. Baik, jadi pada kesempatan pagi hari ini kita sudah belajar pentingnya membangun mezbah dengan Tuhan, dan kita juga belajar bagaimana hidup kita dapat menjadi persembahan yang hidup ya, menjadi persembahan yang kudus dan menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya renungan pada saat pagi hari ini dapat memberkati adik-adik semua dan dapat menuntun adik-adik untuk terus membangun mezbah pribadi dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua, dan mari kita berdoa untuk menutup renungan pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman ini dapat kami simpan dalam hati kami, dan juga kami dapat melakukan firman-Mu ini. Ajar kami untuk terus dapat membangun mezbah dengan Engkau, dan biarlah hidup kami dapat menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapan-Mu. Kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya, seutuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua, dan kita akan berjumpa lagi di bulan depan dengan tema yang sama, membangun mezbah, tetapi kita akan masuk ke dalam pembahasan yang lebih dalam lagi. Sampai bertemu di bulan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Selamat hari Minggu.